Bocah buta pergi ke pinggir jalan untuk memohon menyelamatkan ibunya yang sakit di tempat tidur. Kebetulan saja dilihat oleh pria yang pergi untuk memeriksa perusahaan. Pria itu memberikan semua uang di dompetnya kepada paman dermawan anak kecil itu tanpa ragu-ragu. Ibuku berkata bahwa seseorang harus bersyukur. Siapa namamu? Aku harus membalasmu di masa depan. Namaku Guru Osyu. Tanpa diduga, ketika anak itu mengetahui nama pria itu, dia dengan senang hati bergegas dan memanggil ayah. Ternyata ibunya memberitahunya di ranjang rumah sakit bahwa ayah yang belum pernah ditemuinya bernama Guru Osyu. Itu sebabnya anak-anak kecil sangat bersemangat. Tapi pria itu tidak pernah menyentuh seorang wanita sejak dia meninggalkan sekolah. Bagaimana mungkin seorang anak berpikir bahwa seorang anak kecil ingin bergantung padanya? Berbalik dan pergi. Meninggalkan anak laki-laki itu menangis sendirian. Tapi adik laki-laki itu menganggapnya tak sesederhana itu. Maka ia kembali dan bertanya pada anak laki-laki itu mengapa. Tak disangka, kudapati anak laki-laki itu punya pusaka seorang laki-laki. Kaget sebagai perempuan cantik mendapati kenyataan yang sebenarnya. Mereka mengambil sehelai rambut anak laki-laki itu untuk tanda pengenal. Omong-omongku foto dan berpamitan pada anak laki-laki itu. Dalam sekejap mata, anak itu bergegas kembali ke rumah sakit untuk merawat ibunya yang terbaring di tempat tidur. Ibu memandang anak laki-laki yang bijaksana itu dan merasa kasihan padanya. Anak-anak seumuran Riang, anakku tak hanya buta. Ia harus menjaga dirinya sendiri, dan saat inilah seorang perawat masuk dan berkata, wanita itu berutang uang, perlu menebus tunggakannya. Kalau tidak, kau akan dipulangkan paksa dari rumah sakit. Setelah mendengarkan, bocah itu cepat-cepat menyerahkan uang yang diberikan pria itu pada perawat. Tapi itu hanya setetes dalam ember, jauh dari cukup, untuk menjaga ibu di rumah sakit. Bocah kecil itu hanya bisa menemukan cara untuk mengumpulkan uang, memandangi punggung anakku. Wanita merasa bersalah. Ingin ku minta bantuan pria, tapi aku tak tahu bagaimana menjelaskannya. Ternyata bertahun-tahun lalu, wanita harus khawatir urusan orang tuanya akan melibatkan pria, maka ia menemukan alasan untuk mematahkan hati pria itu dan memutuskan. Wanita itu melahirkan ketika ia hamil, membesarkan anak seorang diri, tapi bocah itu buta di kedua matanya akibat warisan keluarga. Wanita juga sakit parah akibat kelelahan yang berlebihan, dan kemudian bocah itu datang ke pegadaian. Ambil liontin giok yang diberikan ibuku demi uang untuk menyelamatkan ibuku, tapi bos licik itu melihat bocah itu buta. Lalu liontin giok bernilai puluhan juta ini konon berharga 100.000. Bocah itu sangat membutuhkan uang untuk menyelamatkan ibunya. Aku menyetujuinya tanpa berpikir panjang. Bu, aku melihat uangnya, kita tak akan diusir.